The stars are brightly shining. It is the night over the Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on
Raja segala raja itu tidak hanya ada pada hari Natal. Yesus adalah Raja yang setia. Ia hadir dari awal tahun hingga akhir tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Seperti yang kita tahu, dari tahun 2020 sampai sekarang, kita bisa melewati pandemi hanya karena kekuatan dan sukacita dari Yesus. Maka dari itu, percayalah, pada Natal kali ini, di tahun 2023, Yesus juga akan terus menyertai kita selama kita berada di firman-Nya. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara aku bernyanyi, kau menyanyi tempat ini. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Amin. Mengingatkan saya waktu masih muda ya. Puji Tuhan. Saya percaya pujian tadi memberikan semangat buat kita semua untuk kita tetap mau setia melayani Tuhan, untuk kita tetap mau melakukan bagian kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja Damai, yang membawa damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Memberikan terang-Mu terus bercahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru
Juru selamat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai seterus Tuhan, Juru selamat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Mari kita nyalakan lilin yang ada di tangan kita, melambangkan terang Kristus telah hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dalam kehidupan kita, Dia membawa terang dan damai sejahtera, membawa sukacita di tengah kegelapan dunia ini. Mari sambil kita bangkit berdiri, kita angkat setiap lilin yang ada di tangan kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah. Sekali lagi katakan, kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak mengagungkan nama-Mu Tuhan, mengagungkan namanya.
Bapa di surga, kami bersyukur kami hadir, kami berkumpul di tempat ini untuk merayakan kasih terbesar yang pernah kami alami dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, biar ini terus berada dalam hati kami. Harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Mari Tuhan, saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Jamah kami dengan Roh-Mu, supaya firman yang ditabur ini bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Ini umat kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, karena ini adalah hari yang spesial buat kita, mari coba kita tengok kiri kanan dan katakan selamat Natal saudaraku. Haleluya. Nanti setelah ibadah ini selesai, mohon jangan buru-buru pulang, karena ada banyak hal yang bisa saudara nikmati di depan. Bahkan ada juga jemaat yang membawakan makanan, kue dan segala macam. Ya nikmati saja, jangan buru-buru pulang. Nanti kunci gemboknya saya pegang. Jadi saudara mau pulang juga nggak bisa. Ya, kan ini kan hari libur juga ya, dinikmati. Mau kemana lagi sih saudara? Tempat kita ini halamannya luas, jadi kita bisa ngobrol ya. Saudaraku, Natal ini dirayakan setiap tahun oleh semua orang Kristen. Bahkan banyak gereja merayakan Natal itu lebih meriah dibanding perayaan-perayaan yang lain. Semacam Paskah atau Jumat Agung, Natal ini seakan-akan punya nilai yang lebih penting, padahal ya menurut saya juga semua karya Kristus itu penting ya. Tapi tahukah saudara bahwa Natal ini juga banyak diserang oleh orang di luar sana. Ada seorang tokoh agama nasional di negeri ini berkata demikian, kalau yang lahir anak Tuhan, bidannya siapa? Tanya gitu. Ya, saudara, bahkan ada juga yang mengatakan tanggal 25 Desember itu adalah tanggal di mana bangsa Roma merayakan kelahiran Dewa Matahari. Ya, ini orang-orang yang gagal paham, saudara. Entah ini gagal paham atau memang dengan sengaja berusaha menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Perhatikan saudaraku, kita merayakan Natal bukan merayakan hari ulang tahun Yesus loh. Kita tidak merayakan hari kelahiran Yesus. Karena Alkitab tidak pernah memberi kita informasi tanggal berapa Tuhan Yesus dilahirkan. Enggak ada. Coba saudara cari. Yang kita rayakan adalah kasih Yesus yang begitu besar buat Anda dan saya. Sehingga dia rela meninggalkan surga yang mulia, menjadi manusia yang hina, hanya untuk satu hal saja. Mati di kayu salib menggantikan Anda dan saya. Itu yang dia buat. Dan itulah yang kita rayakan, yaitu kasihnya kepada Anda dan saya. Bahkan ada beberapa orang berkata, kita ini orang Kristen nih bodoh. Karena kita ini menuhankan manusia. Manusia kok dituhankan? Saya mau katakan kepada saudara, Yesus itu bukan manusia yang menjadi Tuhan. Tapi dia memang Allah yang menjadi manusia. Dan kalau dia Allah, jangankan jadi manusia, jadi semut pun dia bisa kalau dia mau. Amin. Jadi dia bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Ini orang-orang yang perlu dikasihani sebetulnya. Karena dia nggak mengerti akan kebenaran ya. Saya harap saudara yang mengerti kebenaran tidak tergoyahkan imannya oleh hal-hal semacam ini. Mari kita lihat langsung saja pada
Lukas pasal 2, mulai ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat pertama sampai ke-7, bunyinya demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Salah satu informasi waktu yang diberikan Alkitab kapan Yesus dilahirkan adalah ketika Kirenius menjadi wali negeri di Syria, saudaraku. Nah, itu bisa kita lihat di sejarah kapan itu Kirenius ya. Bahkan sebetulnya beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan antara Maret dan April. Ya, dari berbagai sudut pandang ya. Ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan, ayat 3 maaf. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, ayat yang barusan kita baca lebih banyak memberitahu bukan waktu Yesus dilahirkan, tapi di mana Yesus dilahirkan, yaitu di kota Bethlehem. Yusuf ini tinggal di Nazaret, tapi kampung halamannya atau asal dia dilahirkan adalah di kota Bethlehem. Oleh karena sensus yang dilakukan secara nasional, itu maka dia harus pulang ke Bethlehem. Kita bisa bayangkan mungkin waktu itu di Bethlehem tuh dipenuhi dengan orang-orang yang pulang kampung. Karena mereka harus mentaati, mengikuti sensus penduduk yang diadakan oleh Kekaisaran Roma pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Bethlehem penuh orang, saudaraku. Ya. Malang ini sekarang sudah mulai penuh orang ya, liburan. Dan biasanya nggak berbeda seperti di kota ini. Pada saat itu di Bethlehem, semua penginapan penuh. Penuh, saudara. Artinya, Yusuf dan Maria tidak dapat penginapan. Dia tidak dapat hotel atau losmen. Dan dia harus tinggal di tempat yang lain. Sebetulnya, saudaraku ya, Alkitab juga tidak mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba. Enggak. Tapi Yesus dilahirkan di sebuah kamar yang pasti bukan penginapan. Bukan kamar lah, di sebuah ruangan. Entah ruangan apa itu. Petunjuknya adalah di dalam ruangan itu ada palungan. Nah, saudara, saya percaya saudara yang pernah ke Israel, pernah lihat palungan. Ya tante ya, palungan tante ya. Nah, saya ada sebuah foto. Nah ya, nih palungan. Ini diambil sudah sangat lama sekali. Palungan itu ada dua macam sebenarnya. Palungan yang dipakai untuk tempat minum hewan, ternak. Tapi juga ada palungan yang dipakai untuk tempat makan, ya, tempat jerami atau rumput diletakkan di situ. Nah, bayi Yesus itu diletakkan di palungan jerami, ya, bukan yang tempat minum, karena itu tempat itu selalu basah, jadi diletakkan di sini. Saudara, oleh karena ada petunjuk bahwa Yesus dilahirkan, diletakkan di dalam palungan, dibungkus kain lampin ya, kalau orang Jawa bilang itu bedong ya gitu. Ditaruh di palungan, maka kita berpikir, dan memang sudah seharusnya, karena palungan hanya diletakkan di kandang ternak. Tidak mungkin palungan itu diletakkan di rumah
atau di ruangan tamu dari orang yang tinggal di situ, nggak mungkin. Palungan itu tempat yang jadi memang digunakan oleh ternak dan sebenarnya tempat kotor gitu loh ya. Maka selalu diletakkan di kandang. Oleh karena itu, lantas kita punya asumsi, oh berarti Yesus itu dilahirkan di kandang domba. Coba saudara perhatikan sebentar saudara. Walau ini tidak sama persis, tapi memberikan sebuah gambaran. Palungan itu seperti apa? Dan tempat yang seperti apa yang ada palungannya. Gitu ya, sebenarnya tempat yang sangat tidak layak. Apalagi menjadi tempat lahir dari Sang Juru Selamat yang mulia ya. Nah satu kali saudara ya, ada seorang guru sekolah minggu yang sedang mengumpulkan anak-anaknya melakukan ibadah Natal seperti ini ya. Nah, ini kan di ruang sebelah ini ibadah Natal juga untuk anak sekolah minggu ya. Kira-kira ada 10 anak ngumpul gitu ya. Nah guru sekolah minggu ini memberikan sebuah pertanyaan yang menarik buat anak-anak. Dia bilang gini, di manakah Yesus dilahirkan? Dan banyak anak berkata, dilahirkan di kandang domba, kakak, kata dia. Oh bagus, itu jawaban yang benar. Nah sekarang ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kalau yang bisa jawab, dikasih hadiah permen, gitu. Dan tentunya anak-anak tambah semangat kan ya. Pertanyaannya begini, di kandang domba itu ada apa? Sederhana ya pertanyaannya ya. Lalu ada seorang anak duluan angkat tangan. Ada bayi Yesus. Betul, dapat hadiah dia. Yang kedua, ada domba. Betul, kasih permen juga. Yang ketiga, ada rumput. Betul, kasih hadiah. Nah akhirnya itu kan 10 anak itu udah, anak keempat, kelima itu jawabannya udah mulai ngaco saudara. Ada harimau, ada raja wali, udah gak karu-karuan jawabannya. Tapi karena ya udah dikasih aja dia. Sampai tersisa satu anak yang belum jawab. Anak ini belum jawab, saudara. Dia diem. Tapi dia itu sebenarnya kepingin jawab karena dia kepingin dapat hadiah permen, saudara ya. Dia kepingin jawab, lalu akhirnya gurunya bilang gini, loh kamu kok diem aja? Kamu gak kepingin dapat hadiah? Terus, mau kak saya mau jawab kata dia. Tapi mohon kakak enggak boleh marah, ini hari Natal kata dia. Kakak tidak boleh marah ya, saya jawab ini jawaban jujur. Ini jawaban yang tulus dari hati saya katanya gitu. Iya kakak enggak akan marah, apapun jawabannya, jawab aja jangan takut. Terus dia lihat kiri, dia lihat kanan gitu ya, agak ragu-ragu. Dia bilang, kakak di kandang domba ada pup. Tahu pup? Yang lain teman-temannya ketawa terkakak-kakak. Ih kamu ini jawabannya nggak karu-karuan. Tapi gurunya lihat dan dia bilang, nih hadiahnya buat kamu. Kamu betul. Di kandang domba itu ada kata dia. Kandang domba itu kotor nak. Tapi di tempat itulah Yesus lahir. Alkitab mencatat, Yesus berkenan lahir di hatimu, karena sesungguhnya itu tempat yang kotor. Di hatimu itu ada kebencian, ada iri hati, ada kesombongan, ada keserakahan, ada cinta akan uang, dan ada banyak hal yang kotor. Tapi di tempat itulah Yesus berkenan untuk lahir. Yesus lahir di dalam hati manusia, bukan karena manusia itu baik, bukan karena manusia itu saleh, tapi sebetulnya karena dia mengasihi manusia. Sekalipun sesungguhnya hatinya penuh dengan hal-hal yang kotor. Tahun 1958, ada seorang pemuda yang sangat ditakuti di kota New York. Ini beneran saudara ya, 1958. Namanya Nicky Cruz. Ada yang pernah dengar? Nicky Cruz. Coba tampilkan Nicky Cruz 1. Diperbesar ya, perbesar.
Ini umurnya udah setelah itu. Pada saat itu, Nicky Cruz ini berusia 20 tahun. Kenapa dia ditakuti di tempat itu, di New York? New York itu kan sebuah kota besar ya. Karena Nicky Cruz ini adalah kepala dari geng Mau Mouse. Kepala dari geng Mau Mouse. Dan geng Mau Mouse ini adalah geng yang paling kejam dari semua geng yang ada di New York. Hanya dalam waktu 1-2 tahun, Nicky Cruz ini dari seorang anggota biasa, lantas dia menjadi pemimpin yang tertinggi. Bagaimana caranya dia menjadi pemimpin? Dia membunuh semua saingannya. Total 16 orang yang dia tikam sampai mati. Sehingga orang-orang takut sama dia dan memberikan tempat sebagai pemimpin dari kelompok Mau Mouse. Nicky Cruz ini punya masa lalu yang kelam. Dia dibesarkan oleh orang tua yang menganut brujeria. Tahu brujeria? Brujeria itu ilmu hitam yang banyak dianut di Puerto Rico. Jadi tentunya orang tuanya tidak mengenal kebenaran, saudaraku. Dan Nicky Cruz adalah anak yang kesekian, bukan satu-satunya anak. Dan dia adalah anak yang paling sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Memang dia juga nakal. Akhirnya dia lari ke New York, dari Puerto Rico dia lari ke New York, dan akhirnya dia menjadi anggota Mau Mouse dan bahkan menjadi seorang kepala dari Mau Mouse. Satu ketika, saudaraku, dia berjumpa dengan seorang penginjil tanpa sengaja. Jadi di daerah kekuasaan dia, di daerah Brooklyn ya, itu ada seorang penginjil datang, penginjil muda, namanya David Wilkerson. Dia datang ke situ, dan dia bercerita tentang Yesus kepada banyak orang. Dan dia bilang begini, ketika dia ketemu si Nicky Cruz, Nicky, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan dia akan terus mengasihimu. Tahu apa yang Nicky buat, saudara? Dia tampar itu orang. David itu ditamparnya. Lalu dia bilang begini, kalau sekali lagi engkau datang ke daerahku, bercerita tentang Yesus, aku akan bunuh engkau. Akhirnya David pergi. Tapi tahu nggak apa yang terjadi 2 minggu kemudian? David datang. Dia tidak lagi menginjil di pinggir jalan, tapi dia menyewa sebuah gedung. Gedung ini adalah gedung arena tinju, disewa karena murah ya. Lalu dia KKR di situ, saudara. Dan ketika Nicky dengar, David datang lagi ya ke sini ya. Lalu dia kumpulkan, kira-kira ada 20 anak buahnya yang ikut. Kita ke sana, saya mau bunuh orang itu. KKR itu di gedung itu kira-kira ada 100 orang yang hadir. Dia masuk ke gedung itu dengan niat satu aja. Saya mau tikam orang itu. Udah selesai. Dan kalau dia lakukan itu, tidak ada satu orang pun yang berani lapor. Karena dia terkenal di situ. Nggak ada satu orang pun yang berani lapor. Jadi dia betul-betul udah yakin. Tapi saya tahu nggak, saudara, ketika dia masuk dari pintu, si David lagi berkhotbah di sini. Dia masuk. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, entah kenapa, tiba-tiba dia diliputi oleh perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan nggak layak, perasaan bahwa dia ini hidup di jalan yang salah, tanpa ada orang yang menyentuhnya. Terjadi begitu saja. Lalu beberapa detik kemudian dia menangis, lalu dia berlutut. Saya percaya itu karya Roh Kudus. Dan singkat cerita, itu adalah hari pertama dia bertobat. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Tahukah saudara, sejak hari itu, seorang pembawa teror menjadi pembawa kabar baik. Dia mulai ceritakan kasih Kristus kepada anak buahnya. Dia masuk satu penjara ke penjara yang lain, dari kota ke kota, hanya untuk memberitakan Yesus. Coba lihat Nicky Cruz kedua. Ini adalah ketika dia sudah, hari ini dia berusia 84 tahun. Ini ketika dia berusia 80 tahun. Ini ketika dia mengadakan pelayanan di sebuah gereja, saudaraku. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Itulah makna Natal sesungguhnya. Ada pribadi yang kudus dan mulia,
berkenan lahir di hatimu dan di hatiku yang penuh dengan kekotoran ini. Sudah tahu? Sorry. Natal juga bicara tentang kedatangan Yesus yang pertama di muka bumi ini sebagai manusia. Natal bicara tentang kedatangan Yesus yang pertama. Tapi seringkali kita lupa bahwa Alkitab mencatat akan ada saatnya kedatangan yang kedua. Alkitab mengatakan bahwa Yesus akan datang di kali yang kedua. Namun di kali yang kedua ini dia tidak datang sebagai bayi yang lemah. Dia tidak datang dan lahir di sebuah kandang yang kotor. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Boleh ditampilkan coba. Kisah Para Rasul. Nah, ini malaikat ya berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dia naik ke sorga." Artinya apa? Kedatangannya kedua, dia akan turun dari langit, dari surga. Dan dia turun bukan sebagai bayi, saudaraku, tapi sebagai raja dengan segala kemuliaannya. Perhatikan, bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai raja di atas segala raja. Ini yang akan terjadi pada kedatangan yang kedua. Ada dua hal yang dia akan buat pada kedatangan yang kedua. Yang pertama, dia akan membinasakan antikris dan semua pengikutnya. Yang kedua, dia akan memerintah selama 1000 tahun di muka bumi ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi selama 1000 tahun itu? Ketika Yesus memerintah dengan segala keadilannya, bahkan Alkitab mengatakan dia memerintah dengan gada besi, artinya memerintah dengan tegas. Apa yang terjadi di muka bumi ini? Tidak ada lagi perang. Selama 1000 tahun, bumi ini damai, saudaraku. Bukan hanya manusianya, dikatakan singa dan domba bisa berdampingan, sama-sama makan rumput. Wow. Tidak ada lagi bayi yang mati dalam umur 2-3 hari. Tidak ada lagi orang yang mati di bawah umur 100 tahun. Bahkan dikatakan kalau ada orang mati sebelum 100 tahun berarti orang itu kena kutuk. Di zaman kerajaan 1000 tahun itu yang terjadi. Tapi perhatikan saudaraku. Dia datang sebagai raja. Raja ini punya arti pribadi yang berdaulat. Raja ini punya arti orang yang perintahnya harus ditaati. Raja ini punya arti pribadi yang punya otoritas atas hidupmu. Betul nggak? Itulah raja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah menjadi raja atas hidupmu? Ketika saya melayani di Jakarta, saudaraku, saya berkenalan dengan satu keluarga. Keluarga ini keluarga yang baik, saudaraku. Dia beribadah di gereja di mana saya melayani. Nah, setelah perkenalan itu saya juga mempererat hubungan sehingga dari waktu ke waktu saya semakin mengenal keluarga ini. Sekali lagi, keluarga ini keluarga yang baik, saudaraku. Dan setiap hari Minggu dia selalu hadir, kecuali sakit ya. Setiap hari Minggu selalu hadir. Bahkan ketika saya sudah kenal dia cukup baik, cukup dekat, sering mampir ke rumahnya, saya mendapati keluarga ini adalah orang yang suka berdoa. Dia berdoa minta kepada Tuhan agar usahanya diberkati, bisnisnya dibuat berhasil. Dia berdoa untuk studi agar Tuhan membuat studi anak-anaknya juga berhasil. Dia berdoa supaya rumahnya dilindungi dari segala mara bahaya. Bahkan setiap kali dia melakukan perjalanan keluar kota atau kemanapun, dia berdoa minta perlindungan Tuhan. Oh, tidak ada yang salah dengan hal itu, saudaraku. Itu doa yang benar. Daripada kita minta hal itu kepada dukun, kan lebih baik kepada Tuhan, ya kan? Nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi lama-kelamaan saya merasa dalam hati ada satu hal yang kurang. Mereka menjadikan Yesus hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka saja.
Cuma sampai sebatas itu. Yesus sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Tapi Yesus tidak menjadi raja dalam hidup mereka. Pernahkah engkau bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau dari hidupku? Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta Tuhan untuk menjawab keinginan kita ya. Tapi kita tidak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Ketika Paulus berjumpa dengan Roh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, ya sudah bisa baca di rumah, ini tercatat di Kisah Para Rasul pasal 9. Di titik itu hidupnya total berubah. Dia yang adalah ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi yang selalu mengikuti aturan Talmud dengan sempurna. Tidak ada cacat katanya begitu. Tapi ketika dia berjumpa dengan sang raja itu, hidupnya berubah. Coba kita lihat apa yang yang merubah hidupnya. Kisah 9 ayat yang ke-6. Nah, saudara, ini adalah terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, ya. Dan kita mengerti bagaimana Alkitab bahasa Indonesia ini seringkali punya kekurangan penerjemahan. Oleh karena itu saya mengajak kita bisa di-switch ke King James. Ya, King James lebih lengkap, lebih cocok dengan literatur aslinya. Ketika dia berjumpa, dikatakan he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Perhatikan ini ya. What will thou have me to do? Itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada. Apa artinya? Tuhan, apa yang kau ingin untuk aku lakukan? Di titik itu sebetulnya Paulus memperlakukan Yesus sebagai raja. Haleluya. Tahun 2010, ketika saya masih tinggal di kota Jakarta, akhir tahun 2009, saya punya sebuah usaha yang berjalan dengan baik. Saya juga melayani di sebuah gereja yang cukup besar, beranggotakan 1.000 anggota jemaat. Semuanya berjalan baik. Namun satu kali Tuhan berbicara kepada saya, tinggalkan Jakarta, pergi ke Malang. Saudara, apa alasan yang logis untuk saya meninggalkan Jakarta? Tidak ada. Everything is running well. Semuanya berjalan bagus, saudaraku. Saya juga melayani loh di kota Jakarta. Bahkan saya sempat berpikir, kalau saya tinggalkan kota ini bagaimana dengan usaha saya? Dan Tuhan bicara dengan jelas, tutup usahanya. Aku yang akan pelihara hidupmu. Di titik ini saya dipertemukan dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau memperlakukan dia sebagai raja atau bukan? Bukan berarti Anda harus menjadi pendeta, enggak. Siapapun seorang dokter bisa memperlakukan Yesus sebagai raja. Siapapun, apapun profesimu, enggak harus menjadi pendeta. Tapi izinkan hari ini di dalam ibadah Natal ini, saya ingin memberikan kita sebuah perenungan yang saudara boleh bawa pulang menjadi sebuah berkat. Karena saya percaya Anda yang hadir di tempat ini, Yesus sudah ada dalam hatimu. Saya percaya itu. Tapi coba bawa pulang renungan ini. Apakah Yesus sudah menjadi raja atas hidupmu? Atau dia hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginanmu? Karena ada saatnya nanti, pada kali yang kedua, dia datang sebagai raja yang penuh kemuliaan. Bukan lagi sebagai bayi, saudaraku. Cici. Mari kita bersyukur.
Thank you Lord. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Ku sembah, ku syukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Yes Lord. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi katakan bersyukur. Dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord. Bapa, kami bersyukur karena Engkau berkenan lahir di hati kami yang penuh dengan kekotoran. Namun hari ini Tuhan, kami mau memperlakukan Engkau sebagai Raja. Bukan hanya untuk hari ini saja, tapi hari-hari ke depan. Sampai saatnya tiba, Engkau datang kali yang kedua. Menjadi Raja di atas segala raja. Datang dengan segala kemuliaan. Thank you Lord. Terima kasih untuk sukacita, untuk damai sejahtera, untuk segala hal yang baik yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Mengenang kasih dan ekspresi syukur kami kepadamu. Mari hamba-hamba Tuhan, silakan membagikan anggur dan roti. Sambil kita menerima anggur dan roti, mari kita merenungkan sebentar agar kita bisa menerima perjamuan ini dalam kondisi yang layak. Bila ada hal yang tidak berkenan, akuilah di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Sehingga engkau layak menerima perjamuan ini dan menerima berkat yang ada di dalamnya. Kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa.
Terima kasih buat anak-Mu yang kudus dan mulia, yang hadir dalam kehidupanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Sekarang barala basyani nakanade, kiladani naharala doala dinanake. Haleluya, 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 oh haleluya. Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau penyembuhku, kekuatanku, Kau tujuan hidupku. Hanya Engkau yang ku kejar, Kau segalanya bagiku, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bila ada saudara yang belum mendapatkan anggur dan roti, bisa mengangkat tangan. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Selama hidupku, ku sembah, selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, kiranya terus Engkau menuntun langkah kami, karena Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah yang seharusnya memimpin kehidupan kami. Apa yang harus kami putuskan, apa yang harus kami lakukan, bahkan apa yang harus kami katakan, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Nomor 1, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, harap mendaftar melalui grup Telegram. Dan bagi saudara, yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, nanti bisa diberikan sesudah ibadah selesai ya, disediakan kotak di belakang, di pintu. Ibadah online dapat diakses kurang lebih nanti jam 2 atau langsung ke YouTube GBI Hope Malang. Yang keempat, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari, kurang lebih jam 8. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Yang kelima, doa malam masih ada ya. Yang terakhir untuk tahun ini, yang libur cuma kelas PA, jadi kelas PA nanti ketemu di tahun yang baru. Oke, itu aja. Kita tutup ibadah ini dengan doa, kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dari awal tahun hingga akhir tahun ini ya Bapa, kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu akan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih juga kami masih Bapa beri kesempatan untuk beribadah, menaikkan pujian, menyembah-Mu, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Beri kemampuan kami untuk mengerti dan beri kemampuan kami juga untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari, hati hamba, hati gembala ya Bapak, ada dalam diri beliau, membimbing kami semua yang ada di sini menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas hari ini. Benarkan hati kami ya Bapak dalam kami melayani, murnikan hati kami. Terima kasih masih Bapak beri kami kesempatan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang turut beribadah bersama kami hari ini ya Bapak. Pakai kami semua menjadi alat-Mu ya Bapak. Mampukan kami menjadi alat-Mu. Kami bawa semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu selalu bersama kami. Kami bawa juga saudara kami, teman-teman kami yang sakit. Kami percaya akan Bapa sembuhkan, yang beban berat akan beri Bapa beri kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala negara kami, Pak Jokowi. Perlindungan-Mu sempurna untuk beliau dan juga hikmat-Mu yang menuntun beliau mengambil setiap keputusan yang benar. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk kemajuan negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak-Nya. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.